Jumpa lagi dengan Riva Media. Kita lanjutkan pembelajaran kita tentang belajar WinForm App dengan VB.NET. Kali ini kita masih membahas seputar pemrosesan string. Oke, langsung saja kita lanjutkan tutorial sebelumnya. Sebelumnya kita sudah membahas sampai dengan instr. Sekarang kita akan coba untuk uCase. uCase adalah merupakan fungsi yang digunakan untuk merubah ke uppercase. Oke, langsung saja kita praktekkan untuk uCase. Oke, di sini saya akan menggunakan message box. Kemudian kita akan menggunakan uCase. Kemudian ini kita tuliskan stringnya. Sebagai contoh saya akan menuliskan belajar VB.NET. Rekan-rekan bisa melihat di sini adalah huruf kapital, kemudian selanjutnya adalah huruf kecil. Dengan menggunakan uCase kita bisa merubah kalimat ini menjadi huruf besar. Oke, sekarang langsung saja kita coba. Sekarang coba kita apply. Maka rekan-rekan bisa melihat di sini belajar VB.NET semuanya adalah huruf besar atau huruf kapital. Oke, kita lanjut ke fungsi selanjutnya, yaitu adalah lcase. Lcase digunakan untuk merubah ke lowercase. Oke, sekarang ini kita coba. Kemudian ini kita coba untuk menggantinya dengan belajar VB.NET dengan huruf besar semua. Oke, sekarang kita coba. Oke, kita cek. Di sini hurufnya besar semua. Kemudian kita klik. Maka rekan-rekan bisa melihat di sini huruf menjadi kecil semua menggunakan lcase. Oke, kita lanjut fungsi selanjutnya, yaitu str. str ini digunakan untuk merubah ke string. Oke, langsung saja kita coba. Di sini kita akan mencoba untuk membuat sebuah variabel dim x sama dengan 1, kemudian dim y sama dengan 2. Untuk memastikan mungkin ini saya kasih as integer. Oke, ini juga kita rubah menjadi as integer. Oke, ketika ini kita tuliskan 1 ditambah 2, apa yang terjadi? Kita apply, maka hasilnya adalah 3. Karena kenapa? Karena 1 ditambah 2 hasilnya adalah 3. Berbeda halnya jika kita merubahnya dengan menggunakan str, kemudian ini kita isikan 1, kemudian di sini juga kita gunakan str, kemudian ini adalah 2. Oke, sekarang kita coba. Kita apply. Kita klik pada button 1, maka rekan-rekan bisa melihat hasilnya adalah 1, 2 atau 12 karena integer tadi sudah kita rubah menjadi string dengan cara str. Sekarang kita coba 1 ini kita rubah menjadi x, kemudian ini juga y. Oke, seperti ini. Kita apply. Kemudian kita jalankan, maka hasilnya adalah 12. Untuk merubah ke str, kita juga bisa menggunakan format seperti ini. X, kemudian toString. Kemudian ini juga kita bisa gunakan y toString. Oke, seperti ini. Sekarang kita coba. Kita apply. Maka hasilnya sama saja, yaitu 12. Oke, next kita lanjut ke fungsi selanjutnya. Di sini ada chr. Chr ini digunakan untuk mencari karakter ASCII. Jadi kita tuliskan char kodenya, maka akan menampilkan output dari ASCII. Oke, coba kita cek di sini. Kita gunakan char, misalkan kita sembarang tuliskan 14. Apakah karakter dari ASCII 14? Kita cek. Kita apply. Ternyata ASCII 14 adalah karakter seperti ini. Oke, itu adalah fungsi char. Oke, sekarang kita coba untuk fungsi selanjutnya, yaitu ASCII, kemudian kita masukkan karakter. Ini digunakan untuk mencari ASCII dari karakter. Oke, kita gunakan ASC. Seperti ini, kemudian kita masukkan misalkan V, huruf V seperti ini. Apakah kode ASCII-nya? Sekarang kita coba. Kita apply. Maka huruf V, kode ASCII-nya adalah 86. Oke, itulah fungsi ASC. Next kita lanjut ke fungsi selanjutnya. Di sini ada newString. NewString ini digunakan untuk menuliskan karakter sebanyak n. Oke, langsung saja ini kita praktekkan di sini. Oke, sekarang kita coba untuk menuliskan karakter crash seperti ini. Kemudian kita akan tuliskan sebanyak 20. Oke, seperti ini. Output dari message box ini adalah berupa karakter crash sebanyak 20 kali. Oke, kita coba di sini. Kita apply. Maka rekan-rekan bisa melihat di sini ada tanda crash atau sharp sebanyak 20 kali.
Jadi jika rekan-rekan ingin melakukan perulangan untuk menuliskan sebuah karakter sebanyak tertentu, maka rekan-rekan bisa menggunakan new string, kemudian dalam kurung di sini adalah karakternya, kemudian rekan-rekan bisa tuliskan berapa perulangan yang akan digunakan. Oke, lanjut ke fungsi selanjutnya. Di sini ada VBCRLF. Ini digunakan untuk menampilkan karakter new line. Oke, sekarang kita coba saja VBCRLF. Di sini kita akan tuliskan ini line pertama, kemudian kita tambahkan VBCRLF, kemudian ini line kedua. Oke, seperti ini. Kemudian coba kita apply. Kemudian kita jalankan. Oke, rekan-rekan bisa melihat ini line pertama, kemudian di sini ada ini line kedua. Oke, next kita lanjut ke fungsi selanjutnya. Di sini ada split. Split ini digunakan untuk memecah string ke dalam sebuah array. Oke, sekarang kita praktekkan rekan-rekan semuanya. Mungkin di sini saya akan membuat sebuah variabel dim x sama dengan di sini saya akan menuliskan string. Di sini akan saya tuliskan Budi, kemudian Arif, kemudian Burhan, kemudian Eko. Kemudian saya tuliskan satu lagi bernama Andi. Oke, seperti ini. Kita akan mencoba menggunakan split. Split digunakan untuk memecah sebuah string menjadi array. Kita akan gunakan dim y sama dengan split. Kemudian kita tuliskan x. Kemudian karakter apa yang akan kita gunakan untuk memecahnya. Di sini saya akan menggunakan koma. Oke, rekan-rekan semuanya. Di sini y ini adalah sebuah array. Jadi x ini dipecah dengan menggunakan delimiter koma. Jadi ketika ini dijadikan array dan delimiter koma, maka array pertama adalah Budi, kemudian array kedua adalah Arif, array ketiga adalah Burhan, Eko, dan selanjutnya. Oke, sekarang kita coba untuk menampilkan array yang pertama. Kita gunakan Y, kemudian array yang pertama berarti indeksnya dimulai dari 0. Oke, seperti ini. Maaf, saya tadi salah dalam menyebutkan indeks. Jadi indeks ke-0 adalah Budi, indeks ke-1 adalah Arif, kemudian indeks kedua adalah Burhan, dan seterusnya. Jadi ketika kita menuliskan indeks 0, maka yang tampil adalah Budi. Oke, rekan-rekan bisa melihat di sini Budi. Ketika ini saya rubah menjadi 1, maka indeks 1 adalah Arif. 0, 1 dipisahkan dengan tanda koma. Oke, kita apply kembali. Kita apply, maka hasilnya adalah Arif. Oke, next kita lanjut ke fungsi selanjutnya. Di sini ada string join. String join ini digunakan untuk mengubah array ke dalam string. Oke, rekan-rekan semuanya, rekan-rekan bisa melihat di sini kita sudah memiliki string, kemudian di sini kita split menggunakan koma. Jadi y ini adalah berupa array. Kemudian kita akan mencoba mengubah array ini ke dalam string. Kita bisa menggunakan dim. Saya akan gunakan z string, kemudian join. Seperti ini, kemudian di sini separatornya akan kita tulis apa? Sebelumnya di sini adalah tulisannya koma. Sekarang kita coba dengan menggunakan tanda seperti ini. Kemudian kita masukkan array-nya. Array-nya adalah y. Oke, rekan-rekan bisa melihat di sini. Sekarang kita coba kita tampilkan nilai dari y ini. Oke, rekan-rekan bisa melihat di sini x sebelumnya adalah menggunakan koma. Kemudian ini kita pecah ke dalam array dengan delimiter koma. Kemudian ini kita satukan kembali stringnya dengan menggunakan delimiter tanda seperti ini. Sekarang kita coba apply. Kemudian kita klik pada button 1 ini. Maka rekan-rekan bisa melihat di sini Budi tandanya tidak koma tetapi menggunakan tanda baru seperti ini. Oke, kita next ke fungsi selanjutnya. Di sini ada replace. Replace ini digunakan untuk merubah kumpulan karakter dalam kalimat. Oke, langsung saja kita coba di sini rekan-rekan semuanya. Kita akan mencoba replace. Kemudian yang akan kita replace adalah nilai dari x. Kemudian mau kita rubah apanya? Semisal di sini kita akan merubah tanda koma ini menjadi tanda sama dengan. Oke, dengan menggunakan replace ini maka akan merubah koma ini menjadi sama dengan dari variabel x. Oke, sekarang kita coba kita tampilkan y-nya. Kita apply. Kemudian coba kita klik. Maka rekan-rekan bisa melihat tanda koma berubah menjadi tanda sama dengan.
Oke, kita next ke fungsi selanjutnya. Di sini ada contain, start with, dan end with. Oke, sekarang kita coba rekan-rekan semuanya. Kita akan gunakan X contain. Oke, kita akan coba contain koma. Oke, apakah X contain koma? Tentunya nilainya adalah true karena X memiliki koma di dalamnya. Ketika kita apply, kemudian kita jalankan, maka rekan-rekan bisa melihat nilainya adalah true. Jadi, konten ini bisa kita gunakan untuk mengecek apakah di dalam sebuah kalimat terdapat kata-kata tertentu. Jika ada, maka nilainya adalah true. Oke, next kita lanjut ke start with. Kita gunakan start with. Oke, di sini. Kemudian kita coba, kita apply, maka hasilnya adalah false. Kenapa false? Karena X tidak dimulai dengan tanda koma. X dimulai dengan huruf B atau bu atau but atau budi. Jadi ketika ini kita masukkan budi seperti ini, tentu ini nilainya adalah true. Coba kita cek. Oke, nilainya adalah true. Karena kenapa? Karena X dimulai dari kata budi. Kita juga bisa menggunakan B saja seperti ini. Oke, kita cek rekan-rekan semuanya. Apakah nilainya true? Tentu adalah true. Karena kenapa? Karena X dimulai dari huruf B. Oke, next kita lanjut ke end with. Oke, end with mirip dengan start with, yaitu digunakan untuk mengecek bagian akhir dari sebuah string. Oke, ini salah. Kita koma end with. Oke, seperti ini. Apakah X diakhiri dengan huruf B? Tentu hasilnya adalah false. Karena kenapa? Karena string X diakhiri dengan karakter Andi. Coba ini kita cek di sini. Kita start. Kemudian kita apply, maka hasilnya adalah true. Oke rekan-rekan semuanya, kita sudah membahas beberapa fungsi yang bisa kita gunakan untuk pengolahan string. Sebenarnya masih banyak teknik-teknik dan fungsi-fungsi lain yang bisa kita gunakan di dalam VB untuk mengolah string. Mungkin fungsi-fungsi lain akan kita bahas sembari kita melakukan studi kasus untuk membuat software-software tertentu. Oke, mungkin hanya itu yang dapat kami berikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan nyalakan loncengnya agar rekan-rekan semuanya tidak ketinggalan ketika kami ada update materi yang terbaru.